Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sementara kita mau mulai ibadah kita, untuk itu marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Kurang semangat nih Bang Martin. Kurang. Coba kita sapa lagi Bang Martin. Oke, kita sapanya pakai hai halo udah Iya, lama yang nih, beda adik. dikit ya Bang Iya. ya. Oke. Coba Bang Martin. Kita sapa adik-adiknya ya. Iya. Hai halo. Oke, kalau halo hai ya. Sekarang kamu mana coba? Oke. Halo hai. Hai halo. Ih, udah semangat nih Bang. Sekali lagi deh Kak, Laskar Boleh, Kristus. boleh, Kita boleh. sapa adik-adiknya di rumah. Yuk. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Wih, Wih, semangat udah semangat banget nih. kayaknya. Iya. Pasti udah mandi, udah Udah, seger, harus udah dong, Bang. siap Alkitabnya dong Yap, Kak. betul sekali siap bawa Bang. Persembahannya juga udah harus siap. Dan jangan lupa hati yang siap untuk Betul. mendengarkan firman Tuhan nanti dari Iya. Abang Pendeta. Oke Kak, gimana nih? Di hari Minggu ini harusnya semangat dong ya. Harus dong dengan senyuman Bang. yang Setiap hari baru. harus semangat Setiap hari Bang. harus semangat. Iya. Apalagi ini harinya Tuhan. Tuhan. Kita mau Oke. nyanyi lagu apa nih Bang? Tapi bukan lagu hari ini, harinya Tuhan Kak. Lagu apa tuh Bang? Kita berdiri dulu kali ya. Adik-adik di rumah bangkit diri yuk. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Pakai Tahu lah gerakan ya? kan Bang? Iya pakai gerakan Oke. dong. Nanti Anda dengar-dengarnya. Oke. Ya. Yuk Bang. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa di surga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan dan maksudnya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun dan mendengar dan mempelajari dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Nah Bang, tadi kita udah nyanyi yang senang-senang. Iya Kak. Sekarang kita mau masuk ke pengakuan dosa. Pengakuan Bang. dosa. Iya, Untuk tapi lebih hikmat dong sikap berdoa iya, gitu nanti ya. Tapi Kakak Mona punya pertanyaan nih Bang sama Bang Martin. Apa tuh Kak? Apa sih hal-hal baik yang Abang rasakan dalam seminggu ini? Mungkin masih diberikan kesehatan Kak. Iya. Masih diberikan kekuatan untuk melayani adik-adik Wah, sekolah minggu di luar rumah. biasa ya Bang Martin sama ya. kakak abang sekolah minggu ini bener gitu. banget. Tapi satu lagi sih Kak, Apa tuh Bang? apapun masalah yang ada dalam hidup Bang Martin dalam seminggu ini yang terjadi, satu sih jawabannya Kak, Tuhan Apa tuh, selalu beri penguatan gitu. Karena Tuhan Betul. begitu baik. Jadi Ya. apapun masalahnya, adik-adik tahu ya jawabannya cuma satu, datang sama Tuhan Tuhan. Yesus. Lagu ini akan menggambarin itu adik-adik. Untuk itu mari kita nyanyi, apa nih Kak? Dia mengerti ya Dia Bang? mengerti. Oke, ayo Bang. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Adik-adik kita ulang dari awal sambil bangkit diri ya. Terkadang kita merasa Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, sampai mujizat menjadi nyata. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, serta kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel di hari Minggu ini, yang tertulis di epistel kita, yaitu Lukas 12 ayat 8. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Selanjutnya Kak, kita mau menyambut pengakuan iman rasuli Kak. Iya Bang. Kalau tadi nyanyinya lagu yang mengingatkan kita bahwa ada masalah apapun datangnya ke Tuhan. Iya benar gitu. Bang. Sekarang mengingatkan juga Kak, Tuhan Yesus baik tapi dengan nada yang lebih cepat Kak. Kira-kira tahu nggak lagunya apa tuh Kak? Kayaknya Kakak Mona tahu tuh lagunya apa. Apa tuh Kak? Coba nyanyiin dikit Kak. Tuhan Yesus baik. Ah itu Ya. dia, oke. Adik-adik berarti lagunya lagu semangat dong Kak? Iya Bang. Oke, Berarti masih bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri dong, Oke. oke. Ya adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B. Ya, Bang Martin, Oke Kak. kita sekarang mau ngasih persembahan. Kembalikan persembahan. Nah, teknisnya adalah cara ngasih persembahannya nanti kan itu pasti di rumah dikasih sama mama papanya dong. Iya dong. Nah, pasti. uang persembahannya dilipat dengan rapi, Betul. terus dimasukin ke celengan. Celengan, yang warna-warni itu celengannya, Kak. iya kan celengannya sudah kakak abang bagikan ya. Iya. Terus nanti uang persembahannya dimasukin ke celengan. Celengannya dengan nanti dikasihnya rapi. setelah Iya, sudah akhir tahun ya Bang ya, pas tersebut, Natal. akhir tahun. Oke, untuk menyambut persembahan dan nanti juga kita habis persembahan akan mendengarkan firman Tuhan dari Abang Pendeta. Iya Bang. Oke, kita mau nyanyi satu lagu Kak. Lagu Untuk Batak ya Bang? lagu bahasa Indonesia kayaknya Kak. Oh Indonesia Bahasa ya? Indonesia. Oh. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ada sukacita hari ini? Iya, saya yakin kita pasti berada di dalam sukacita. Karena itu ada di sekolah minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersukacita karena Tuhan akan menyapa kita. Tuhan akan menyapa kita mendengarkan firman-Nya yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus,
Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, orang tua, bahkan jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagi banyak orang dan juga para murid, atau mungkin juga bagi orang-orang yang percaya saat ini, masih banyak meragukan atau memahami bahwa kebangkitan Yesus sesuatu yang tidak masuk akal. Para murid Yesus yang dekat dengan Yesus, yang melihat bagaimana Yesus melakukan tanda-tanda mujizat, bahkan menyembuhkan orang sakit, mereka juga meragukan bagaimana mungkin Yesus bangkit. Para murid memahami bahwa mereka mengikut Yesus, mereka mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Mereka mungkin memiliki motivasi yang berbeda seperti Tuhan Yesus. Mereka mengikut Yesus ingin perubahan hidup, ingin perubahan ekonomi, ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena selama ini mereka hidup dengan sederhana, menjala ikan, menjual ikan, atau juga sebagai petani. Tetapi Yesus sebenarnya mau memperkenalkan diri kepada para murid, supaya para murid jangan hanya memahami tujuan hidup mereka hanya berubah, berhasil di dunia ini, tetapi menjadi murid yang mau mewarisi kerajaan Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Motivasi yang demikian yang membuat para murid sehingga mereka ragu apakah Yesus benar-benar bangkit. Karena mereka ketika melihat Yesus menderita, disalibkan dan mati,
mereka juga kecewa, takut, dan mereka meninggalkan Yesus. Dan mereka juga kembali kepada kehidupan yang semula, menjadi murid-murid seperti Simon Petrus, kembali menjala ikan di danau Tiberias. Adik-adik sekolah minggu, Yesus tidak pernah membiarkan para murid berada dalam suasana ketidakpastian. Sama halnya dengan kita saat ini. Yesus tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan berada dalam ketidakpastian. Kalaupun saat ini kita beribadah di rumah, sekolah di rumah, tetapi kita harus yakin bersama Yesus yang bangkit, kita akan melalui semua pergumulan. Kita akan bisa sekolah, kita akan bisa beribadah di Bait-Nya yang kudus. Kita harus meyakini itu. Tuhan akan memulihkan dunia ini, memulihkan hidup kita, dan Tuhan akan mengembalikan persekutuan kita di Bait-Nya yang kudus. Amin. Harus kita yakin sungguh-sungguh sehingga Yesus menjumpai para murid, menjawab keraguan-raguan, menjawab ketidakpastian mereka. Sebelumnya para murid sudah berjuang menjala ikan. Simon Petrus yang menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dan juga Thomas yang tidak meyakini Yesus yang telah bangkit. Juga murid-murid yang lain bersama Simon Petrus, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan juga murid yang lain. Mereka semalaman menjala ikan, mencari ikan, menebarkan jalannya di danau Tiberias, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Coba dulu bayangkan, 1 malam semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak yakin dengan kebangkitan Yesus, mereka takut dengan kematian Yesus, tetapi mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Ya, bisa saja mereka menjadi kesal, bisa saja mereka menjadi gelisah, bisa saja mereka menjadi makin tidak mengalami ketidakpastian di dalam hidup ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sekolah minggu mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, tidak pernah berhenti. Mungkin kita akan menyalahkan Tuhan, mungkin kita akan kesal. Tetapi Yesus tahu pergumulan para muridnya. Yesus tidak mau membiarkan para murid berada dalam titik terendah, berada dalam kondisi ketidakpastian, berada dalam kekesalan. Tetapi Yesus menjumpai mereka di danau Tiberias. Yesus menyapa mereka, "Adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Yesus bukan tidak tahu mereka tidak mendapatkan ikan, tetapi Yesus menyapa mereka atas kekesalan mereka tidak mendapatkan ikan. Yesus berkata, "Adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Lalu mereka berkata, "Tidak ada." Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu." Lalu mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu? Ternyata sukacita mereka luar biasa, kebahagiaan mereka luar biasa, karena jala yang mereka tebarkan penuh dengan ikan-ikan yang besar. Coba bayangkan jala yang tidak seberapa lebar, tetapi bisa memuat 153 ikan besar. Belum lagi ikan yang kecil, belum lagi ikan-ikan yang lain. Luar biasa berkat Tuhan kepada para murid. 153 ikan besar, belum lagi ikan yang lain. Mereka begitu bahagia. Lalu tiba-tiba mata rohani terbuka dari para murid mengatakan, "Itu Tuhan." Mereka baru melihat, mereka meyakini, mereka mengingat bahwa Yesus yang telah menyertai mereka melakukan tanda mujizat. Selama ini mereka melihat bahwa Yesus itu bersama mereka melakukan tanda mujizat, tetapi Yesus yang bangkit benar-benar menunjukkan. Ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri yang ketiga kali kepada murid, melakukan hal yang sama ketika Yesus bersama-sama dengan mereka.
Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus memberikan mereka roti perjamuan makan. Perjamuan kudus malam terakhir. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan." Mereka juga diingatkan akan pemberian makan 5.000 orang, 5 roti dengan 2 ikan. Artinya Yesus mengingatkan para murid orang Kristen bahwa Yesus yang bangkit itu benar-benar hadir di antara kita, memberkati kita, memenuhi kebutuhan kita. Karena itu anak-anak Tuhan jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita diingatkan jangan terlalu larut dengan masalah, jangan terlalu larut dengan pergumulan. Tetapi ingatlah, Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah maka ia akan bertindak. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita harus menyerahkan diri, percaya bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan selalu diberikan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Karena Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Yang kedua, anak-anak Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-Nya, Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya kalau kita mengimani dan mengaminkan Yesus di dalam hidup kita. Jangan meragukan doamu, jangan meragukan Tuhan Yesus. Karena orang yang mengikut Tuhan Yesus tidak selamanya menghadapi jalan yang mulus. Kadang kita harus menghadapi jalan yang rusak. Kadang kita harus menderita. Tetapi Tuhan selalu membungkus berkat-Nya. Tuhan selalu memberikan sukacita. Bahkan kepada para murid. Memberikan berkat ikan yang banyak, 153 ekor yang besar. Jalannya tidak koyak. Seharusnya jalannya sudah harus koyak. Karena tidak mampu menampung ikan yang begitu banyak. Tetapi jika Tuhan yang berkata, jika Tuhan yang menyuruh, maka berkat itu senantiasa mengalir kepada kita. Karena itu ada di sekolah minggu, jangan pernah mengandalkan pikirannya ya. Jangan pernah mengandalkan kekuatannya. Andalkanlah Tuhan. Yesus yang kita miliki saat ini, dialah Yesus yang menyertai kita, yang menolong kita, yang memberikan anak-anak hikmat pengetahuan. Belajarlah yang baik di rumah, menghadapi ujian, belajar mengerjakan tugas, dan yakinlah Tuhan akan memulihkan hidup kita. Bersama-sama di Bait-Nya yang kudus, kita boleh sekolah dalam waktu tempo yang dekat nanti. Semoga Tuhan menolong bangsa ini, Tuhan menolong dunia ini, Tuhan menolong kita. Diberkatilah kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat karunia yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan menyapa kami sebagaimana Tuhan Yesus menyapa para murid. Menunjukkan diri-Mu Tuhan kepada mereka yang mengalami ketidakpastian, keraguan-raguan. Sama halnya dengan kami sering meragukan Tuhan karena banyaknya persoalan pergumulan yang kami hadapi. Engkau yang bangkit Tuhan telah memulihkan hidup kami. Engkau hadir meyakinkan kami, memberkati kami, dan memenuhi kami dengan berkat-berkat-Mu, sehingga kami menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu gereja-Mu HKBP Ancol Podomoro dan juga orang tua mereka, guru-guru sekolah minggu, jemaat Tuhan, Parhalado, hamba-hamba-Mu, dan juga tim syuting yang telah bersusah payah membuat ibadah online ini. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka hikmat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan hidup kami, persekutuan kami. Kami boleh kembali berada di Bait-Mu yang kudus ini. Anak-anak sekolah minggu gereja-Mu boleh belajar di sekolah sebagaimana biasa. Tuhan pulihkanlah dunia ini, bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, dan juga pemimpin gereja kami. Supaya doa kami Tuhan dengarkan, dan senantiasa membuat kami hidup dalam damai sejahtera. Di atas semuanya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
Nah Bang, tadi Oke. kita udah dengerin khotbah dari Abang Pendeta nih. Dahsyat luar biasa, yes, 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 Iya. dong firmannya gitu. Coba Abang Martin, apa sih intinya dari khotbah Abang tadi? Khotbah tadi Emang Pendeta kan Iya. tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mm-mm. Setelah Yesus bangkit, dia Iya. menampakkan diri ke murid-muridnya nih Kak. Ya. Nah murid-muridnya awalnya nggak tahu itu Tuhan Yesus kan. Iya. Tadinya nggak dapet ikan. Terus Tuhan Yesus nyuruh, coba lemparin jala ke sebelah sini gitu. Ternyata ikannya sampai nggak bisa ditarik Kak. Wah, terus? Apa sih makna dari itu Kak? Artinya adalah kita harus taat sama perintah Tuhan, apapun itu perintahnya. Betul, Mungkin betul, terlihat aneh, terlihat Iya. nggak suka, apaan sih orang dari tadi nggak dapet ikan. Iya Tapi benar ketika Bang. taat dapat hal yang baik. Betul. Nah kalau di rumah Kak, konteksnya gimana? Taat sama Orang orang tua. orang tua suruh, yuk bantu mama, ya harus mau. Iya harus bantu. Harus bantu papa, Betul. bantu papa. Nggak boleh gitu. malas-malas ya Bang Nggak ya. boleh malas-malas, Iya. itu untuk firman hari ini. Semoga adik-adik menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk jadi Betul. anak baik yang dicintai oleh Tuhan. Iya. Oke, untuk menutup ibadah kita, yuk kita nyanyi lagu bahasa Batak Kak. Apa tuh Bang? Loas roto udah kedana. Oke, iya Bang. Loas rotua udah kanak Nina Jesus Tuhan ki Beta rohamu sudena Sai oloi soarai Hamu dongan udang togang Rohamu tu Jesusi Hamu dongan udang togang Rohamu tu Yesus. Sekali lagi, loas roto. Loas rotua udah kanak Ina Yesus Tuhan ki Beta rohamu sudena Sai oloi soarai Hamu dongan udang togang Rohamu tu Jesusi Hamu dongan udang togang Rohamu tu Jesusi. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kami dari Perhaladu Majelis Gereja HKBP Ancol Podomoro menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, orang tua jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, ibadah kita sudah selesai Iya, nih Kak. ibadahnya sudah selesai. Semoga adik-adik bisa mengambil firman tali dari Amang Pendeta dan jadi Iya. benar-benar anak yang taat sama Tuhan. Betul. Oke. Seperti biasa Kak, Kita selesai. mau ucapkan ucapin terima kasih Ke kepada siapa, Amang Bang? Pendeta, Ya, Amang Sintua, betul. Abang pemusik kita, Abang GSM kita yang Iya, baru, Bang. gitaris kita, Iya. dan Abang tim Syuting. Oke, yang satu ya. Yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Oke, sekarang untuk Abang Alex, Ya. untuk pemusik kita hari ini. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bang Alex. Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Yang terakhir nih Bang nih. Untuk orang-orang di balik abang-abang, layar, ya. yang kalau nggak ada Abang-abang di mereka, balik layar. kalau nggak ada mereka kita nggak bisa ada di sini Kak, nggak bisa tonton kita sama nggak ada di adik-adik. YouTube. Betul, Bang. Iya, oke. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Bye. Sampai